Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang sebelumnya kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok yang pertama Laras Ira Monika, yang kedua Rizky Finano Putra, saya sendiri, yang ketiga Fadli Rahmat Hidayat, yang keempat Ridwan Fauzi. Kami di sini membahas DC Motor Speed Control System based on PI Controller, di mana kecepatan motor DC adalah pengontrol PI yang dikendalikan sebagai donor dalam pelaksanaan ini. Menggunakan simulasi MATLAB dan pengukuran praktis, kontrol kecepatan motor dicapai. Hasil yang diperoleh dari rangkaian simulasi MATLAB ditampilkan kira-kira serupa dengan koneksi praktis. Perbandingan hasil simulasi pada jurnal dengan Simulink MATLAB. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu data pada jurnal. Di sini ada closed loop system MATLAB simulation. Di sini terdapat block diagram closed loop. Di mana yang pertama di sini yaitu ada fungsi step. Fungsi step ini menghasilkan fungsi langkah atau blok langkah. Seterusnya akan masuk ke fungsi sum, atau fungsi sum ini penambahan atau pengurangan pada input. Misalnya jika inputnya itu 11, jika dikurangi 1 maka jadi inputnya itu 10. Nah, selanjutnya keluaran dari sum ini ada dua. Yang pertama itu ke gen 1. Gen mengalihkan input dengan nilai konstan. Input dan gen masing-masing berupa skalar, vektor atau matriks. Nah, setelah keluaran gen 1 ini masuk lagi ke fungsi sum. Dari sum yang pertama tadi masuk ke gen 4. Di sini fungsinya itu untuk mengalihkan input dengan nilai konstan. Nah, setelah keluaran gen ini masuk ke integrator. Integrator berperan sebagai pengintegral input terhadap waktu sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk gelombang output yang merupakan hasil dari pengoperasian sinyal masukan dari konstan. Keluaran dari integrator ini masuk lagi ke fungsi sum untuk menambahkan input. Nah, setelah ini dari fungsi sum ini akan masuk ke transfer function agar dapat memasukkan persamaan. Disinilah kita akan memasukkan persamaan sesuai yang ada pada jurnal. Nah, kita inputkan persamaannya. Jadi keluaran dari transfer function ini akan masuk lagi ke fungsi sum, dimana di sini akan ditambahkan nilai inputnya. Setelah fungsi sum ini akan masuk lagi ke transfer function 1. Kita memasukkan persamaan 1 per 0,012 S tambah 1. Nah, keluaran dari transfer function ini masuk ke loop dan masuk juga satu lagi ke transfer function 2. Setelah transfer function 1 ini masuk ke loop 1, di sini masuk ke scope 1. Di sini scope 1 menampilkan gelombang seperti yang ada di osiloskop. Nah, yang masuk ke transfer function 2, di sini kita menambahkan fungsi atau persamaan 1 per 0,53 S. Setelah ini akan masuk ke gen 2. Nah, sebelum itu akan terjadi feedback sebelum masuk ke gen 2 ini, yaitu kembali lagi ke fungsi sum. Nah, disinilah berkelanjutannya atau berulang kembali jika data yang dimasukkan belum diinginkan, belum sesuai dengan keinginan. Nah, di sini setelah sesuai maka lanjut ke gen 2. Nah, di gen 2 ini terdapat nilai 17. Nah, setelah keluaran dari gen 2 ini, jika data yang diinginkan belum tercapai maka feedback atau umpan balik. Nah, di sini akan masuk ke gen 3. Gen 3 ini akan memproses lagi. Nah, dia akan masuk ke sum yang pertama tadi. Nah, disinilah berkelanjutannya atau berulang kembali sampai nantinya keadaan normal atau keadaan yang diinginkan telah tercapai. Nah, jika telah tercapai, dari fungsi gen 2 ini akan masuk ke scope 2. Nah, di scope 2 ini akan menampilkan gelombang yang ditampilkan sama dengan hasil gelombang pada osiloskop. Nah, di samping inilah bentuk gelombang yang ditampilkan. Hasil gelombang pada skop pertama bisa dilihat. Hasilnya yang pertama itu dari naik sampai ke nomor 45. Nah, nanti turun lagi sampai di angka 1 itu akan naik kembali sedikit. Nah, di angka 2 itu akan mendatar atau garisnya normal kembali. Nah, inilah hasil dari skop pertama. Kalau hasil dari skop kedua ini gelombangnya itu dimulai dari gelombang 0. Nah, dia akan naik sampai ke gelombang 550. Nah, nanti akan turun lagi sampai mencapai gelombang 500. Nah, di situ gelombangnya akan lanjut mendatar. Inilah bentuk dari gelombang yang dihasilkan dari skop 1 dan skop 2. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fauzi dengan NIM 2021310046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 6, yaitu DC Motor Speed Control System based on PI Controller.
Di sini saya akan membacakan materi kedua, yaitu percobaan tanpa blok diagram PI control. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini sudah diperlihatkan blok diagram yang telah kami buat pada Simulink. Di sini kita mendapatkan dua buah hasil gelombang, yang dimana dua gelombang ini mengalami sedikit perbedaan dengan referensi jurnal yang diberikan. Hasil gelombang pada skop 1 yaitu pertama, di sini gelombang mengalami time rise dalam waktu 0,3 sekon dan kemudian overshoot dengan sejauh 1,8 amplitudo dalam waktu 0,5 sekon. Lalu setelah itu gelombangnya baru mengalami steady state, atau bisa dibilang sudah mengalami kondisi mantapnya. Lalu hasil gelombang pada skop kedua yaitu di sini gelombangnya mengalami delay time selama 1 sekon. Kemudian baru sinyal mengalami time rise sejauh 80% dengan waktu 0,5 sekon. Tanpa adanya overshoot, sinyal berada pada kondisi mantapnya dalam waktu 2 sekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Rahmat Hidayat dengan NIM 2021-310-003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 6, yaitu membahas jurnal dengan judul DC Motor Speed Control System menggunakan PI Controller. Di sini saya tentunya tidak sendiri, di mana di kelompok 6 terdapat 3 rekan saya. Yang pertama yaitu Laras Ira Monika, kedua Rizky Finando Putra, dan ketiga Ridwan Fauzi. Di mana saya akan membahas materi yang ketiga mengenai percobaan kedua, yaitu dengan untuk percobaan 2 yaitu dengan blok diagram PI control dari closed loop system MATLAB simulation. Baiklah, langsung saja masuk pada blok diagram menggunakan tuning PID ini. Di sini bisa kita lihat blok diagram ini berbeda dari blok diagram sebelumnya. Di sini saya memodifikasi dari blok diagram sebelumnya, yaitu mengganti fungsi integral dan gain menjadi blok PID controller. Untuk mengubah menjadi PI controller, kita klik 2 kali, maka akan keluar gambar seperti di bawah ini. Untuk mengubah dari PID ke PI, kita rubah di sini menjadi PI control. Setelah kita PI control, kita apply, lalu kita tune. Setelah di tune, akan keluar gambar seperti di samping ini, hasil tuning PI, dimana di dalam gambar ini terdapat parameter. Untuk nilai parameter bisa kita lihat di bawah ini. Dari parameter ini, untuk kontrol parameternya, nilai P-nya adalah 0,1, untuk nilai I-nya 0,6. Untuk performa dan ketahanan bisa kita lihat di mana gelombang mengalami time rest dalam waktu 0,6 sekon dan kemudian overshoot sekurang lebih 11% sejauh 1,11 amplitudo dalam waktu 1,36 sekon. Setelah itu gelombang akan mengalami steady state atau bisa disebut dalam keadaan mantap. Lalu untuk nilai gain margin itu 47 dp. Baiklah, selanjutnya yaitu kita lihat dari blok diagram. Kita akan melihat hasil gelombang pada skop 1 dan 2. Pada gelombang, kita lihat dari skop 1 terlihat gelombang seperti di gambar. Kita lihat gelombang mengalami time rest pada waktu 1,2 sekon. Bisa kita lihat di mana gelombang mengalami time rest pada waktu 1,2 sekon, lalu kemudian overshoot sejauh 3,5 amplitudo dalam waktu 1,3 sekon. Lalu gelombang akan mengalami steady state atau biasa disebut dengan keadaan mantap. Lalu untuk skop kedua bisa kita lihat pada gelombang di mana dia mengalami time delay selama 1 sekon, lalu gelombang akan
mengalami time rest atau rest time selama 1,6 sekon. Lalu kemudian gelombang akan overshoot 75 amplitudo dalam waktu 2,4 ya, 2,4 sekon. Lalu gelombang akan mengalami ready state atau dibilang keadaan mantapnya. Jadi setelah kita menggunakan tuning PI pada Simulink MATLAB dengan menginputkan nilai parameter PI itu, maka didapatkan hasil dan bentuk grafik seperti pada gambar berikutnya. Di mana perbandingan grafik pada hasil gelombang ini dengan referensi jurnal tidak jauh berbeda. Karena untuk nilai overshoot tidak naik dan tidak juga turun secara signifikan. Oleh hanya itu dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya dengan judul DC Motor Speed Control System Based on PI Controller. Saya dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Laras Ira Monika, NIM 2021310040. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 6. Berikut merupakan hasil simulasi blok diagram kecepatan motor DC dengan menggunakan Simulink pada software MATLAB, di mana di sini menggunakan tuning PIS, yang mana didapatkan parameter hasilnya sebagai berikut. Kontrol parameter P sama dengan 0,10648, I sama dengan 0,60406, performa dan ketahanan yaitu rise time sama dengan 0,6 sekon, setting time sama dengan 2,17 sekon, overshoot sama dengan 11,5%, peak sama dengan 1,11, grand margin sama dengan 47,6 dB, phase margin sama dengan 60 dB, closed loop stability sama dengan stabil. Jadi kesimpulannya adalah setelah menggunakan tuning PI pada Simulink MATLAB dengan menggunakan nilai parameter PI, maka didapatkan hasil atau bentuk grafik seperti pada gambar 1.8, 1.9, 1.10, yang mana perbandingan grafik pada jurnal dengan grafik hasil Simulink pada grafik hasil Simulink MATLAB tidak jauh berbeda karena nilai overshoot tidak naik dan juga tidak turun secara signifikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.